Terima kasih Ibu untuk waktunya dan kesempatannya memberikan saya mewawancari Ibu masalah eksplorasi penyebab masalah yang sedang saya identifikasi. Perkenalkan Ibu, nama saya Diah Putri, guru kelas dari SD Negeri Menganti 4. Silakan Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Isrina Andisya Putri. Kebetulan saya mengajar sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Kebetulan meskipun saya baru, tetapi saya masih sudah ada cukup pengalaman untuk mengajar kepada para mahasiswa. Ya, selebihnya mungkin silakan, siapa tahu ada pertanyaan dari Iya. silakan. Terima kasih Bu. Yang mau saya tanyakan dari beberapa masalah, ini satu identifikasi masalah. Bagaimana mengenai pendapat Ibu tentang faktor penyebab anak yang motivasi belajar siswa itu rendah, Bu? Ya, terkait apa saja sih mungkin faktor-faktor mengapa siswa itu motivasi belajarnya itu rendah. Mungkin banyak sekali faktornya ya Bu ya. Saya lihat siswa-siswa sekarang itu banyak sekali hal yang harus dipelajari. Mungkin yang menjadi salah satu faktor mengapa siswa itu kurang dalam motivasi belajarnya, yang pertama adalah bisa jadi karena kecakapannya. Apakah dia cakap terhadap materi pembelajaran atau materi yang sedang dipelajari di sekolah? Apakah dia sudah terbiasa belajar, atau mungkin dia jarang belajar terkait materi-materi yang ada di sekolah? Mungkin matematika dia kurang belajar di rumah, atau mungkin kurang memperhatikan di sekolah. Kemudian bisa juga siswa itu kurang cakap dalam hal misal olahraga, dia kurang cakap dalam hal kegiatan fisik misalnya. Untuk sepak bola dia kurang biasa, atau mungkin kurang memahami bagaimana konsep permainan sepak bola, atau mungkin permainan bola kasti dan seterusnya. Kemudian bisa jadi juga karena faktor yang kedua, yaitu tentang kebiasaan. Apakah dia seorang siswa itu terbiasa untuk mendengarkan dalam waktu yang lama terkait pembelajaran di kelas, atau mungkin apakah dia sudah biasa dalam hal belajar di rumah, atau mungkin mengulang pelajaran yang ada di sekolah kemudian diulang kembali di rumah. Apakah dia sudah biasa menelaah sesuatu atau mempelajari sesuatu secara mandiri dan seterusnya. Termasuk juga kebiasaan dari orang tua. Apakah orang tua itu memberikan waktu yang leluasa, waktu khusus untuk anaknya agar belajar, kemudian membiasakan diri untuk belajar, eksplorasi dan seterusnya. Kemudian bisa juga karena faktor yang ketiga, yaitu terkait bakat minat. Bisa jadi seorang siswa itu motivasi belajarnya kurang ketika dia menghadapi suatu pelajaran yang bukan bakat atau minatnya. Misalnya pelajaran tentang sosial, dia kurang memahami bagaimana konsep dari pelajaran sosial tersebut, atau mungkin ilmu pengetahuan alam, dia masih bingung bagaimana cara mengolah atau mungkin memahami konsep dari setiap pelajaran ilmu pengetahuan alam, atau mungkin matematika. Dia sangat minat, atau mungkin ada sangat tidak minat, atau mungkin ada semacam trauma terhadap matematika, atau dulu selama dari kelas 1 sampai kelas 5 dia tidak pernah mendapat nilai yang bagus sehingga dia benci dengan matematika. Itu juga bisa menjadi faktor mengapa motivasi belajar siswa itu rendah terhadap misalnya mata pelajaran matematika. Kemudian banyak sekali terkait bakat minat ini ya, makanya mungkin pemerintah membutuhkan untuk merdeka belajar, sehingga siswa itu tidak hanya mempelajari semua mata pelajaran, tetapi bisa fokus terhadap apa yang menjadi bakat atau minat dari siswa tersebut. Nah, kemudian bisa jadi juga karena lingkungan, atau mungkin
faktor eksternal dia, mungkin lingkungannya yang dia tidak suka, seperti bisa jadi dia sering diganggu oleh temannya, kemudian bisa jadi dari gurunya dalam memberikan pembelajaran itu membosankan, atau mungkin kurang ada strategi atau model pembelajaran yang membuat mahasiswa itu tergugah untuk lebih motivasi dalam belajar, atau mungkin banyak faktor lain yang terkait lingkungan sekitar. Bisa jadi juga karena bising, bisa jadi karena suasana kelasnya atau ruang kelasnya yang kurang nyaman, atau mungkin memang dia ada kendala sendiri seperti